Selain berkumpul dengan keluarga besar, tradisi lebaran yang paling Unyil tunggu-tunggu adalah saat menikmati aneka kudapan khas lebaran nih. Nggak melulu ketupat atau kue kering. Biasanya ada banyak kudapan manis dan gurih yang bikin nagih. Selain enak, aneka kudapan ini terbukti mampu memicu pelepasan hormon yang memberikan efek bahagia. Ikuti Unyil terus dalam episode Snacks Relax hari ini. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Buat yang suka manis, cobain deh biskuit lapis coklat yang satu ini. Dijamin gak cukup satu, yummy! Selain enak dan bikin nagih, coklat dalam biskuit ini punya kandungan enzim yang dapat menurunkan resiko stres. Pabrik ini mampu membuat 400 ton biskuit berlapis coklat setiap harinya loh. Waduh, bisa buat satu desa Sukamadu itu sih. Yuk kita racik adonan biskuit coklatnya dulu. Kita buat adonan pertama terlebih dahulu, yaitu adonan bahan-bahan cair yang terdiri dari margarin, gula, pengembang, perasa, dan coklat pasta. Campur dan aduk selama 10 menit. Pastikan semua adonan tercampur rata ya. Tujuannya agar nanti mudah dicampur dengan bahan-bahan padat seperti tepung dan bubuk coklat. Alasan lainnya agar hasil biskuit tidak pecah dan memiliki kualitas baik. Come on! Selanjutnya campur deh dengan bubuk coklat dan tepung terigu. Aduk dan tunggu selama 10 menit. Pastikan suhu adonan sekitar 40 derajat Celcius. Karena kalau lebih, adonan akan lengket saat dicetak nanti. Selanjutnya potong dan tipiskan adonan. Proses penipisan dilakukan dengan menekan adonan secara bertahap sampai menjadi ketebalan adonan 5 mm. Tahapan-tahapan ini dilakukan agar adonan tidak pecah. Mantap! Lanjut, saatnya adonan dicetak. Wih, cepat banget. Adonan sisa hasil pencetakan akan terkumpul secara otomatis untuk diolah kembali. Sip, cetakan-cetakan biskuit akan segera dipanggang di atas api langsung dengan suhu 290 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Proses pembuatan biskuit dari adonan sampai dengan masak hanya 5 menit loh. Terus mesin-mesin ini bekerja selama 24 jam. Jadi nggak heran deh kalau seharinya ada sampai 400 ton biskuit yang dihasilkan. Karena membuat biskuit lapis, tidak lupa untuk melapisi setiap biskuit dengan krim coklat sebelum ditutup dengan lapisan biskuit lainnya. Untuk membuat adonan krim membutuhkan bahan-bahan seperti margarin, gula pasir, pengembang, coklat pasta. Plus tambahkan coklat bubuknya. Sip, baru deh krimnya bisa ditambahkan pada bagian atas biskuit. Mantap! Secara otomatis biskuit lainnya akan menutup krim dan akan membawa biskuit-biskuit ini menuju tempat pelumuran coklat. Wah, lihat betapa nikmatnya lumuran coklat yang dibalut ke seluruh permukaan biskuit. Yummy! Agar lumuran coklat dapat melapisi biskuit dengan sempurna, jalankan alat penyemprot. Alat ini juga akan membuat motif bergelombang alami pada permukaan biskuit coklat. Nah, biskuit-biskuit ini siap untuk didinginkan. Ayo, biskuit lapis coklat berbaris yang rapi ya. Ruangan pendingin ini memiliki suhu kurang lebih 5-8 derajat Celcius. Suhu yang baik untuk mempertahankan kepadatan coklat agar tidak mudah mencair. Oke deh, biskuit akan berjalan menuju proses pengemasan. Selama proses menuju pengemasan, biskuit akan menjalankan pemeriksaan. Ini untuk memastikan agar biskuit terbebas dari bahan-bahan yang mengandung metal, seperti besi. Alat ini juga ada sensornya loh, yang bisa membuat biskuit berbaris rapi antara satu dengan lainnya. Sensor ini juga yang mengatur laju ban berjalan. Canggih ya. Sip, cemilan manis anti stres yang lezat siap diantar untuk teman-teman di rumah. Teman-teman, Unyil mau berbagi resep untuk menikmati biskuit coklat yang kekinian nih. Dijamin bikin lebarannya makin seru deh. Pertama, biskuit coklat dibentuk kecil-kecil. Bisa dipotong-potong seperti ini.
Lanjut bikin campurannya pakai gula pasir yang dicampur dengan susu coklat. Aduk-aduk sampai rata. Sambil dimasukkan potongan biskuit coklat tadi. Tinggal tuang deh ke dalam cetakan, lalu dinginkan sampai beku. Nah, sudah jadi deh. Pas banget kan jadi camilan saat cuaca panas kayak sekarang. Masih ada satu lagi. Kita bikin Lamington Balls pakai biskuit coklatnya. Gampang kok bikinnya. Potong kecil-kecil biskuit coklat. Lalu campur bersama susu kental manis untuk memberikan tekstur yang lengket. Bisa juga tambahkan potongan almond. Lalu aduk-aduk sampai merata. Habis itu tinggal dibentuk bulat-bulat saja deh. Terakhir beri balutan kelapa parut. Wah, jadi mirip kue klepon ya. Dan tada! Lamington Balls biskuit coklat ala si Unyil sudah jadi nih. Siap disantap untuk menemani waktu santai di rumah. Atau dikirim sebagai hantaran lebaran buat tetangga. Yummy! Asik, santai-santai begini. Enaknya sambil ngemil deh nih. Untung ada biskuit coklat. Enak nih. Wah, dasar Unyil. Masa makan biskuit coklat sendirian aja sih? Gak bagi-bagi embul lagi. Awas ya, Abul kerjain kamu, Nyil. Asik, dapet. Lagi ah. Waduh, kok biskuit coklat Unyil jadi sisa satu sih? Wah, ada yang gak beres nih. Ayo, dikit lagi dapet nih. Itu dia pelakunya. Unyil kerjain balik Nah, dapet. Wah, tikus! Aduh! FYI nih teman-teman, warna-warni pada kudapan juga ampuh loh untuk mengusir perasaan stres dan bosan. Dijamin bikin mood langsung cerah deh. Suasana lebarannya pun jadi makin ceria, meski berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapau berbentuk bunga mawar ini punya kurang lebih 10 rasa loh. Wah, apa saja ya? Langsung cekidot aja yuk, come on! Teman-teman sudah tahu belum kalau bapau itu asal katanya dari bahasa Hokkien, yaitu bak yang artinya daging, sedangkan pau itu bungkusan atau adonan yang mengembang. Yap, dalam resep aslinya isian bapau adalah daging, tapi sekarang sih sudah banyak ya variannya, seperti kacang merah yang mau kita buat ini nih. Untuk membuat pasta kacang merah, kacang yang sudah dipresto selama 2 jam di blender sampai halus. Setelah itu dimasak selama 1 jam sampai adonannya nggak lengket lagi. Pasta kacang merah ini kaya akan serat yang bagus untuk pencernaan loh. Oke, sip. Isian bapaunya sudah selesai dibuat nih. Sekarang waktunya bikin adonan. Campurkan gula, tepung terigu, pengembang, mentega, dan air. Aduk-aduk sampai rata dan kalis. Tahu kan kalis? Itu loh, adonannya sudah nggak lengket dan nggak bakal putus kalau ditarik. Terakhir, tinggal tambahkan pewarna makanan. Tiap warna akan jadi penanda isian bapaunya. Kali ini kita buat yang pink dengan isian kacang merah sama oranye ya. Lanjut, sekarang waktunya mencetak rospau. Bagi adonan, bentuk bulat, pipihkan. Terus belah-belah bagian pinggirnya untuk membuat kelopak bunganya. Buatnya sekitar 6 kelopak ya. Sekarang ayo kita mulai taruh isian bapau sesuai warnanya. Ada keju daging asap, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, dan masih banyak lagi. Baru deh kita lipat kelopak ke arah dalam buat menutupi isian bapaunya. Wah, jadinya cantik ya, mirip bunga mawar beneran. Sip deh, bapaunya sudah siap untuk di steam. Suhunya sekitar 35 derajat Celcius. Lamanya 2 jam.
Proses ini bikin bapau lembut dan mengembang. Masih belum selesai ya. Kukus bapau yang sudah selesai steam tadi biar lebih matang selama 10 menit saja. Bapau mawar ini beda loh sama bapau biasa. Bapau biasanya awet 2 hari di suhu ruang. Tapi yang ini, walau sudah 2 hari, bapaunya masih lembut banget. Kayak gini nih. Terus isiannya ada banyak. Ada coklat, talas, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, keju daging asap, ayam, sama ayam telur asin. Semuanya dijamin halal deh. Gak cuma makanan, ada juga pilihan minuman untuk menemani snacking time saat merayakan lebaran. Ini dia, susu kedelai aneka rasa. Gak sekedar menghidrasi saja, minuman sehat ini mengandung folat yang membantu meningkatkan kadar serotonin yang ampuh untuk menangkal stres. Varian rasanya beragam juga kok, gak bakal bikin kita bosan deh. Cekidot cara membuatnya yuk. Kita kemon ke rumah produksinya di daerah Bandung, Jawa Barat. Let's go! Untuk membuat susu, kedelai harus direndam terlebih dahulu selama 6 jam. Proses ini bertujuan agar kedelai menyerap air, sehingga teksturnya menjadi lunak. Biji kedelai yang sudah lunak mudah digiling dan lebih cepat matang saat dimasak. Selain itu, proses perendaman juga dapat melarutkan zat oligosakarida yang dapat menyebabkan kembung. Kedelai yang sudah lunak kembali dibilas dengan air bersih untuk membuang kotoran atau residu dari proses perendaman. Dengan tambahan air, kedelai langsung digiling. Hasil ekstraksi kedelai inilah yang biasa dikenal sebagai susu kedelai. Berbeda dengan susu hewani yang memiliki banyak lemak, susu kedelai tidak mengandung kolesterol dan kandungan lemak jenuhnya sangat rendah. Sari kedelai yang telah terekstraksi harus disaring lagi untuk kedua kalinya. Meski ampas kedelai telah terpisah saat proses penggilingan, bukan tidak mungkin masih ada kotoran yang tersisa. Seperti serat yang tidak larut air yang menjadi penyebab rasa berkapur pada susu kedelai. Sari kedelainya sudah siap dimasak nih. Bukan dengan cara direbus biasa ya, tapi menggunakan teknologi uap. Suhu panas yang dihasilkan pada proses uap cukup tinggi dan stabil, sehingga pemasakan tidak membutuhkan waktu lama, cukup sekitar 12 menit saja. Proses pemasakan ini juga bertujuan untuk menghilangkan bau langu dan zat anti gizi. Saat proses pemasakan, susu kedelai ditambah dengan aneka jenis rasa. Kali ini rasa cappuccino yang dibuat. Aromanya mantap. Untuk memberi rasa manis, gunakan gula pasir secukupnya. Susu kedelai cappuccino-nya sudah matang nih. Siap dikemas langsung ke dalam botol kaca yang sudah disterilkan sebelumnya. Susu kedelai yang diproduksi tidak menggunakan bahan pengawet loh. Untuk menjaga kualitasnya, produk yang telah dikemas harus disterilkan dengan mesin besar ini. Menggunakan suhu panas hingga 115 derajat Celcius sekitar 1 jam lamanya. Prosesnya belum selesai nih. Supaya suhu susu kedelainya stabil, harus didiamkan pada suhu ruang selama 1 hari 1 malam. Rumah produksi ini mampu membuat susu kedelai aneka rasa sekitar 800 botol per harinya loh. Buat yang tidak mau repot, bisa konsumsi susu kedelai siap minum ini. Ada berbagai macam pilihan rasa juga kok, tinggal pilih sesuai selera. Aduh, lama bener sih kamu jalannya, Nyeng. Sabar dong, Bos. Gak lihat ini kan lagi ngegoes beca. Bisa telat nih, Oga. Di sini. Aduh, dasar nih Bos Oga. Duluan ya, Den. Yuhu. Wah, ngebut banget sih yang bawa motor. Bahaya tahu. Non Melan, ini pesanannya udah sampai. Oh, ternyata yang ngebut tadi Pak Oga ya?
Ini layanan ekspres Den Unyil. Jadi emang harus ngebut. Wah, asik. Cepat banget sampainya. Mana Pak kue pesanan Melani? Wih, Unyil bagi dong kuenya Mel. Pak Oga gitu loh. Ini non melon. Tara. Kuenya waduh. Melani, kenapa jadi hancur begini sih Pak? Wah. Kok malah jadi gini sih? Nggak mau tahu. Pokoknya Pak Oga harus ganti lagi kuenya Melani. Ya Pak Oga sih, bawanya nggak hati-hati. Yang manis-manis sudah. Sekarang waktunya kudapan yang gurih-gurih nih. Siapa yang suka makan dimsum? Camilan khas Tiongkok ini memang populer. Rasanya enak banget. Dan meski bentuknya mini, camilan orang Kanton ini kaya protein yang mengenyangkan. Paling pas dinikmati saat berkumpul dengan keluarga saat lebaran seperti sekarang. Dalam satu set dimsum, biasanya ada hakau yang berisi udang dan siomay imut isi wortel ini nih. Beh, ngelihatnya aja Unyil udah ngiler banget. Tapi tahan dulu ya laparnya. Bahan baku pembuatan dimsum adalah seafood atau makanan laut seperti udang. Tidak harus memakai jenis udang khusus. Yang penting kondisinya segar dan bersih. Cukup potong-potong udang yang telah dicuci bersih dan pisahkan dari kulitnya. Selanjutnya udang diolah dengan mencampurkan bumbu penyedap dan minyak wijen. Dinginkan hingga bumbu meresap ya. Udang bumbu ini akan diolah menjadi isian untuk hakau. Hakau merupakan dimsum dengan kulit transparan yang berbentuk unik. Kulit hakau terbuat dari tepung tenmin yang merupakan tepung khusus untuk membuat kulit hakau. Masukkan minyak goreng ke dalam air mendidih, lalu campurkan dengan tepung, aduk, dan uleni adonan hingga kalis. Sip, adonan kulitnya langsung digiling. Gilingnya jangan terlalu tebal ya. Dan cetak bulat-bulat agar mudah dibentuk. Isi udang yang telah dibumbui tadi ke dalam kulit. Lalu bentuk rempel pada bagian luar kulit sebagai ciri khas hakau. Unik ya, kayak rok aja dirempel. Selain hakau, jenis dimsum yang banyak disukai adalah siomay. Bahan baku siomay terbuat dari surimi, ikan kakap, dan udang. Masukkan ke dalam mesin giling dan campurkan dengan bumbu penyedap, minyak wijen, dan daun bawang. Giling hingga semua bahan tercampur. Tambahkan juga es batu agar adonan dapat menyatu dan kalis. Dan terakhir, tambahkan tepung terigu. Sip, adonan ikannya siap diisi untuk siomay. Kulit yang digunakan untuk siomay adalah kulit pangsit. Masukkan adonan ikan secukupnya agar mudah dibungkus. Oh iya, biar menarik, tambahkan juga parutan wortel di atasnya ya. Sip, susun rapi di atas loyang. Hakau dan siomaynya akan dikukus selama 15 menit di dalam sini. Mantap! Dimsumnya sudah matang nih. Selanjutnya tinggal dikemas deh. Come on! Untuk dimsum jenis hakau, kemas terlebih dahulu pada kotak mika agar tidak mudah hancur. Baru deh dikemas ke dalam plastik. Sedangkan siomay dapat langsung dikemas pada plastik kemasan. Karena dimsum kemasan ini termasuk frozen food, jadi harus dibekukan terlebih dahulu ya sebelum dijual. Selain dapat menjaga kualitasnya, pembekuan ini juga sebagai pengawet alami loh. Mantap kan? Oh ya teman-teman, dalam bahasa Mandarin secara umum, dimsum mengacu pada makanan kecil atau snack. Makanya bentuknya memang kecil, agar bisa disantap dalam satu kali suapan. Tapi tahu nggak, asal kata dimsum Tianjin juga berarti menyentuh hati loh. Sesuai dengan efek bahagia yang diberikan saat kita menikmati kudapan ini dalam keadaan hangat. Sembari dikelilingi orang-orang tersayang saat momen lebaran seperti sekarang. Mantap! Oh iya, berbeda dengan sekarang. Dulu dimsum hanya dimakan sebagai teman minum teh. Tradisi menyeruput teh ini disebut dengan yamcha.
Tradisi Yamcha dipopulerkan oleh wisatawan dan pedagang yang melewati jalur sutra. Waktu itu banyak kedai teh yang didirikan sebagai tempat beristirahat. Teh pun disajikan dengan berbagai camilan. Salah satunya adalah dimsum. Tapi seiring berjalannya waktu, dimsum sendiri jauh lebih populer ketimbang tradisi Yamcha. Akhirnya dimsum disajikan tanpa teh, bahkan dijadikan sebagai hidangan utama. Ada beberapa jenis dimsum yang populer di Indonesia selain hakau dan siomay, yaitu wonton goreng, lumpia kulit tahu, ceker ayam saus merah, dan ham sui kok. Dimsum kering yang bagian luarnya dibuat dari tepung ketan dengan isian daging ayam cincang. Nah, dimsum favoritnya teman-teman yang mana nih? Buat teman-teman Unyil yang gak bisa mudik lebaran tahun ini, jangan sedih ya, harus tetap semangat. Semua demi orang-orang yang kita sayangi. Nah, karena gak bisa bertemu langsung, setidaknya tradisi menikmati kudapan khas lebaran masih bisa dilakukan secara virtual atau bersama orang-orang terdekat saat ini. Gak harus yang mewah-mewah kok, cukup kudapan yang memberikan efek bahagia versi kita. Yuk kita sama-sama berdoa, semoga pandemi virus ini cepat berakhir, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan bebas berkumpul lagi bersama keluarga. Amin.